بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah, di pertemuan awal ini kita masih berada di bulan Syawal, yang mana sebelumnya kita sudah libur panjang setelah kita mendapati bulan suci Ramadan, dan kemudian kita masuk di bulan Syawal. Kita merayakan Idul Fitr. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan buat hadir lagi, buat istiqamah lagi insyaallah sampai bertemu Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah fi ta'atil amin. Dan pada pembukaan taklim ini seperti biasa kita akan melanjutkan kajian taklim di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang, yang disusun oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabb. Ini satu pengajian yang sangat mulia. Ini satu perkumpulan yang sangat besar fadilahnya, yang mana kita baca barusan kitab Burdah Al-Madih, dan kemudian kita lanjutkan dengan taklim, mengkaji apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu tentang adab, ilmu tentang tata cara menghadapi kehidupan setiap harinya dari bangun tidur sampai kita mau tidur. Ilmu bagaimana cara kita menghadapi keluarga, bagaimana kita menghadapi saudara, bagaimana kita menghadapi teman, bagaimana kita menghadapi sesama muslim, tetangga kita dan lain-lainnya. Ini semua terkumpul di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masya Allah, di semua kalangan, di semua tempat majelis taklim maupun pesantren ini dibaca kitab Bidayatul Hidayah, karena keberkahannya, karena manfaat ilmunya sangat jelas. Dan ini kitab yang dicintai oleh para ulama, yang diagungkan oleh para ulama, kitab yang mana sebagai pintu daripada ma'rifatillah, pintu daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pintu jalannya para wali-wali Allah, pintu jalannya orang-orang soleh. Ini kitab. Tidak ada satu orang soleh, tidak ada satu wali, tidak ada satu orang yang diangkat derajatnya sama Allah kecuali mereka sudah belajar kitab ini, sudah mengamalkan kitab ini. Dan kita di sini belajar, kita di sini mengkaji bareng-bareng. Tujuannya buat apa? Buat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Nggak usah, istilahnya nggak usah kitab lain. Kita cukup dengan kitab ini, kita amalkan, selamat hidup kita. Dan kita insya Allah dikumpulkan bareng sama orang soleh. Itu kuncinya. Tinggal kita istiqomah apa enggak, tinggal kita melawan hawa nafsu kita kuat apa enggak. Dan di dalam pembukaan ini kita masih berada di bulan Syawal. Sedikit kita akan membahas tentang Idul Fitr. Sedikit kita akan membahas tentang pentingnya silaturahim, yang mana ini merupakan sumber atau pondasi daripada bulan Syawal. Idul Fitr, pertama kita akan membahas makna daripada Idul Fitri. Al-Id, maknanya apa Id? Kalau bahasa Indonesianya maknanya hari raya. Sebagaimana disebutkan di sini di kitab Bidayatul Hidayah, adapul Jumu'ah, i'lam annal Jumu'ah idul mu'min.
Ya, i'lam annal jumu'ata idul mu'minin. Ketahuilah bahwa hari Jumat adalah hari rayanya orang mukmin. Yakni hari raya di sini maknanya apa? Kalau di dalam bahasa Arab, Id itu ada dua pendapat. Yang pertama yang paling masyhur maknanya al-i'adah. Dari kalimat auda, bakal balik lagi, kembali. Li'annahu tikraruhu ba'da apa? Fi kulli sinin. Karena Id itu berulang-ulang bakal kembali lagi setiap tahun. Ya, ini tahun ada Id, engko tahun ngarep ada Id maneh. Terus seperti itu. Makanya dikatakan Id. Itu dari kalimat al-audah atau kembali, bakal kembali lagi. Ya, ada lagi ulama yang memaknai dari kalimat Id itu dari kalimat wa'ad. Likasrati awaidillahi ta'ala ala ibadihi minal fadli wal karam. Karena di hari raya Idul Fitri, kenapa dinamakan Id? Kenapa dinamakan hari raya Id? Karena di hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, bahkan Idul Mu'min itu apa? Idul Jum'ah, hari Jumat. Kenapa kok dinamakan Id? Diambil dari kalimat Id karena kasrati awaidillah, banyaknya janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh, apa? Akan banyaknya karunia, limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan Id dari kalimat awaid atau wa'ad, janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang bakal diturunkan di hari raya tersebut bagi umatnya, yakni bagi hambanya yang saleh. Ya, makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dikatakan ketika beliau menjadi seorang khalifah, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau dikatakan, wahai Amirul Mukminin, hadza yaumul Id. Ini adalah hari raya Idul Fitri, kenapa kamu biasa-biasa tok? Kata Sayyidina Ali, ammal Id indana, adapun Id menurut kami adalah kulla yaumin la na'sillahi ta'ala fahuwal Id. Setiap hari kami tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah hari raya bagi kami. Kalau kita sehari dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita nggak bermaksiat sama Allah, kita taat sama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajibannya, maka itu adalah Id bagi kita. Itu adalah hari raya bagi kita. Karena apa? Limpahan karunia, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkannya. Kembali lagi ke makna al-Id yang awal, yakni apa tadi maknanya? Al-audah, kembali. Ini juga bisa dimaknakan, nyambungkan dari kalimat al-fitr. Al-fitr maknanya apa? Suci, bersih, murni. Seperti kita baru lahir dari perut orang tua kita, seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Itu kalimat al-fitr, yakni kembali ke fitrah. Fitrah maknanya apa? Suci, bersih. Yakni di hari Idul Fitri itu orang mukmin yang mana mereka sebulan penuh digembleng hawa nafsunya dari menahan makan, menahan haus, menahan syahwat, ya, memperbanyak ibadah, salat sunnah, salat tarawih, salat witir berjamaah, tilawatul Quran, beramal saleh, semuanya sebulan penuh sampai ditutup dengan zakat fitrah di malam Id. Maka kita di pagi hari Id itu maknanya kita fitrah, seperti kita baru lahir lagi dari rahim ibu kita, bersih, belum ada dosa. Makanya kembali suci maknanya. Idul Fitr diambil dari kalimat kembali, ini kembali suci. Maka dari itu jangan kita rusak yang namanya hari raya, khususnya tanggal 1 Syawal ini, dengan amalan-amalan yang bisa membuat kita menambah satu dosa lagi. Baru jadi bayi suci bersih, setelah sebulan penuh kita taubat, kita beramal saleh, ya, kita meninggalkan syahwat, dan kita menutup dengan zakat fitrah, kemudian kita kembali suci, pagi-pagi kita sudah bikin maksiat, pagi-pagi kita sudah bikin dosa. Jangan sampai, terutama bagi kaum wanita khususnya, karena apa? Mereka keluar sholat Id, mereka keluar berangkat sholat Id dengan apa? Dengan bersolek, dengan pakaian-pakaian yang
cetar bahasanya, yang bagus, dan juga dengan parfum, dengan berdandan. Ini mereka bertujuannya baik, tapi mereka nggak tahu. Mereka tidak tahu bahwa itu dilarang oleh syariat, dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau mau dandan, kalau mau pakai pakaian baru, memang disunnahkan di hari raya Idul Fitri kita pakai pakaian yang baru, kita pakai minyak wangi yang paling bagus, pakai pakaian yang paling bagus, berdandan dan lain-lain. Tapi khusus buat wanita, apalagi wanita yang syabah, yang masih muda, ya pemudi berarti, ya itu tidak sama sekali dianjurkan, bahkan haram. Bagi orang ajuzah ini yang wanita yang sudah 40 tahun ke atas, 50 tahunan usianya, itu aja makruh hukumnya. Pakai pakaian baru keluar, kalau pakai parfum, pakai wangi-wangian sampai nyebar, sampai itu jelas haram. Semua perempuan. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pakai parfum sampai baunya menyebar dan mengganggu mengundang syahwat bagi laki-laki yang bukan mahram. Ini bahaya. Nah, ini perlu dibenarkan lagi. Baru hari raya, baru bersih, baru suci, udah buat maksiat. Jadi makna Id yang pertama tadi adalah kembali suci, yakni kembali kepada fitrah. Itu makna daripada Idul Fitri. Satu kita dapat. Dan juga kemudian zakat fitrah. Sama. Zakat fitrah itu maknanya apa? Zakat yang disebutkan sama ulama itu zakatul badan, zakat awak tubuh kita, badan kita. Karena kalau yang namanya zakat mal itu zakat harta. Dan sekali lagi, zakat mal ini kebanyakan orang di Pekalongan maupun di luar Pekalongan ini muskilah, permasalahannya di masalah zakat mal. Sekali lagi, yang namanya zakat mal tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ramadan. Paham? Jadi kalau orang mengeluarkan zakat mal itu tidak harus di bulan Ramadan. Tidak harusnya kapan? Ketika haulnya. Dia mulai kerja kapan? Dia mulai buka toko kapan? Dia mulai buka usaha batik kapan misalnya. Nah itu halnya. Oh kok bulan Muharram, ya berarti nanti bulan Muharram. Oh bulan Sya'ban, ya berarti pas bulan Sya'ban, jangan nunggu Ramadan. Zakat mal tidak ada sama sekali hubungannya sama bulan Ramadan. Ya kebanyakan orang sibuk zakat di bulan Ramadan, ngeluarin duit, dihitung semuanya. Ya alhamdulillah dia mau ngeluarin, tapi caranya harus dibenerin dikit. Yang namanya zakat mal itu tergantung pada haulnya, bukan pada bulan Ramadan. Yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu namanya zakat fitrah atau zakat badan. Ada zakat mal, harta, supaya apa? Tujuannya supaya harta kita bersih dari syubhat, bersih daripada hal-hal yang haram, bersih juga daripada hak-hak para fuqara wal masakin. Karena setiap harta kita yang melebihi nisab itu ada haknya fuqara wal masakin. Makanya kita wajib diberikan kewajiban sama Allah Subhanahu wa taala buat ngeluarin itu zakat. Jelas apa jelas? Nah, dan juga zakatul badan, zakat fitrah tujuannya apa? Untuk membersihkan anggota, a'dha kita. Ya, dari ujung rambut sampai dari apa? Dari perbuatan dosa. Makanya kita di pagi hari hari raya Idul Fitri kita dikatakan Idul Fitri, kembali ke fitrah, yakni zahir batin kita sudah bersih. Bahkan zakat fitrah itu sebagai penentu amalan bulan puasa kita. Bulan Ramadan kita puasa dari awal Ramadan sampai malam Id, ya terakhir 1 bulan penuh 30 hari kurang lebih. Itu penentunya di mana? Di zakat fitrah. Sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah, maka amalan yang diamalkan setiap hamba itu di hari Ramadan awal sampai hari akhir Ramadan itu mu'allaq bainas sama'i wal ardh. Masih gantung antara langit sama bumi, belum naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali setelah memberikan atau mengeluarkan zakat fitrah.
Itu yang disebut daripada makna daripada zakat fitrah yang berkaitan dengan Idul Fitri. Ya, kemudian kita mau membahas masalah lain, yakni masalah silaturahim, atau bahasanya iwadat, atau bahasanya sonjo-sonjo. Ya, kalau hari raya Idul Fitri kita makmur dengan sonjo-sonjo, ya kan, dengan halal bihalal, dengan dengan iwadat, mengunjungi rumah satu sama lain. Kenapa? Apa sebabnya? Jangan kaget kalau kita orang nanti ada satu ulama atau ada satu ustadz, ya ustadz sosmed yang berani mengatakan itu bid'ah. Kaget nanti kalian. Oh, iwadat tidak ada itu zaman Rasul, tidak ada, bid'ah itu. Ayo, gimana? Ya memang kalau kita mau cari tidak ada. Salaman minal aidin wal faizin tidak ada. Itu semua dari mana? Dari kesepakatan para ulama, dari amalan-amalan orang soleh. Dan itu bisa dikatakan bid'ah. Ya tapi bukan bid'ah dhalalah. Itu bid'ah yang hasanah, yang bagus, bahkan dianjurkan oleh Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, dan sama sekali tidak menentang daripada hadis, daripada syariat Rasulullah SAW. Iya enggak? Silaturahim bagus enggak? Bagus. Tapi yang namanya silaturahim, mereka berdalil apa? Oh ya, kenapa di hari raya Idul Fitri? Yang namanya silaturahim kulla yaumin, setiap hari kita dianjurkan. Tidak usah ngenteni Idul Fitri tembek silaturahim. Tidak usah ngenteni Idul Fitri baru sonjo-sonjo. Ya. Tapi kenapa kok para ulama mengkhususkan adanya iwadat, adanya halal bihalal di hari raya Idul Fitri? Apa sebabnya? Sebabnya apa? Sebabnya ini. Kenapa? Tadi kita bilang bahwa kita ini kembali ke fitrah, bersih. Ya kan, suci, wis ibadah puasa bulan penuh ngetok ke zakat fitrah, ya kan, bersih nih, dosa kita lebur. Hadza bainaka wa bainallah, itu antara kalian sama antara Allah, dosa kalian diampuni, bersih. Nah, tapi antara kalian dan sesama manusia nggak ada, belum tentu diampuni sebelum kita saling memaafkan, sebelum kita saling meridhai. Maka dari itu para ulama menganjurkan iwadat, silaturahim, halal bihalal, saling memaafkan di hari raya Idul Fitri. Tujuannya apa? Benar-benar kita kembali ke dalam fitrah secara zahir dan batin. Urusan kita sama Allah bersih, urusan kita sama manusia juga bersih. Akan tetapi yang namanya silaturahim, saling memaafkan, ingat, tidak tergantung harus di hari raya Idul Fitri. Ya, nanti orang ini musuhan, oh, nanti ngenteni Idul Fitri itu maaf-maafan. Tidak ada. Kalau kita merasa salah, kita merasa berbuat zalim sama seseorang, kita melukai hati, langsung minta maaf di hari itu. Tidak usah ngenteni Idul Fitri, keburu mati saya bubar ya. Ya, seperti itu. Tapi itu tujuannya tadi. Bagus apa enggak? Bagus. Iya enggak? Kita benar-benar kembali ke fitrah secara zahir dan batin. Urusan kita sama Allah clear. Iya enggak? Dosa kita diampuni, urusan sesama manusia kita juga bersih karena kita sudah saling memaafkan. Kita saling silaturahim satu sama lain, saling meridhai. Seperti itu. Makanya disebutkan nanti, kalian tahu di hari kiamat nanti, di padang mahsyar, yang mana huru hara, ya Allah, kalian kira padang mahsyar itu terang kayak gini, ada lampu? Gelap, gelap. Panasnya seperti apa? Seperti matahari ada di atas kita sejengkal. Keringat orang itu sampai menenggelami badannya. Itu keadaan padang mahsyar, dalam keadaan seperti itu. Yang diributkan sama seseorang orang itu apa? Bukan antara sama Allah. Kalau sama Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kalian meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, insya Allah diampuni. Diampuni. Dosa kalian sebesar apapun diampuni. Karena kalian mati membawa keimanan, mati membawa kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Diampuni. Tapi yang ramai nanti apa? Yang ribut nanti apa? Ah itu.
hukukul apa? Hukukul muslim, antara sesama muslim, hak-haknya. Ini pernah berbuat zalim sama ini pernah berbuat zalim sama ini pernah mencaci ini pernah ini. Itu ribut, itu rame. Saling ambil-ambilan pahala. Ini diambil pahalanya. Kalau orang berbuat zalim terus tiap hidupnya sama fulan, sama ini, apalagi yang korupsi, waliyatubillah min dzalik. Ya, makan duit rakyat. Ya, itu kayak apa nanti di hari kiamat? Habis amalannya. Mau dia ibadah umrah setiap minggu, enggak usah setiap bulan, enggak usah setiap tahun. Percuma ibadahnya. Kalau dia berbuat zalim sesama muslim, mengambil hak yang bukan haknya dan dia makan sendiri, itu nanti di hari kiamat dia paling kepayahan, dia paling pusing udah. Kenapa? Diambili pahalanya. Habis pahalanya, selesai pahalanya, tidak ada lagi dosanya orang yang dizalimi, tumpukkan ke dia. Orang yang berbuat zalim itu. Makanya bahaya, adzulmu dzulmun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadikan kegelapan di hari kiamat nanti. Orang yang berbuat zalim di dunia, maka di hari kiamat dia bakal gelap, peteng, tidak ada amalannya, kosong. Waliyadzubillah min dzalik. Itu makanya kita orang dianjurkan saling memaafkan. Kita dianjurkan untuk silaturahim. Kita dianjurkan untuk saling meridhoi satu sama lain. Itu tujuannya. Nah, jadi kita tahu kan tadi yang namanya apa? Silaturahim, iwadat, itu dalilnya seperti apa? Sudah jelas? Jelas. Sekarang satu lagi, masalah kalimat minal aidin wal faizin. Kita salaman di hari raya Idul Fitri, ngucapnya apa? Minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Itu apa itu? Itu pernah beberapa tahun yang lalu ya, Ustadz sosmed juga geger itu. Oh, itu tidak ada sama Rasul, apa itu? Tidak ada. Memang tidak ada. Kita mau cari kayak apapun tidak ada. Rasulullah pernah mengucapkan minal aidin wal faizin. Ente cari dari A sampai Z kitab hadis tidak bakal nemu. Ada? Siapa yang pernah dapatkan? Kalau ada bawa sini coba. Dalilnya Rasulullah mengucapkan minal aidin wal faizin, tidak ono. Tidak ada. Tidak bakal ada. Lah itu apa? Terus kita mengucapkan ketika salaman minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbal siyamana. Ya, itu dari mana? Itu dari para ulama. Itu maknanya apa sih? Itu doa. Itu doa. Bagus gak? Kita salaman, kita saling mendoakan. Minal aidin wal faizin. Artinya apa? Nanti orang pada mengucapin minal aidin wal faizin, ya kan, Ramadan apa? Pas Syawal, ya, pas silaturahim minal aidin. Maknanya apa? Artinya apa? Kembali lagi itu tadi. Makna Idul Fitri lagi. Minal aidin, semoga kalian termasuk orang-orang yang kembali. Maksudnya apa? Kembali ke fitrah. Itu doa. Wal faizin, jelas wal faizin, yakni orang-orang yang beruntung. Semoga kalian termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah, dan semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Itu artinya. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan-amalan kita dan amalan-amalanmu. Amalan puasa kita, ibadah kita, sholat kita, semoga diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Bagus apa enggak? Bagus. Saling mendoakan bagus. Iya kan? Itu jadi makna daripada salaman atau minal aidin wal faizin itu semua sama sekali tidak menentang syariat, bahkan dianjurkan oleh syariat. Baik di hadis maupun di Al-Quran ada semua dalilnya, ojo kuatir. Jadi kalau ada yang bilang itu bid'ah, itu ini, wah, belajarnya kurang adoh. Ya, belajarnya kurang mendalam. Ya, kalau sampai berani bilang seperti itu, lah ini jelas. Lah sekarang apakah menentang? Sama aja kita doa. Ya, apa namanya? Misal kita salaman, ahlan bikhair ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Doa bukan doa. Doa kan, diberikan mudah-mudahan sehat walafiat, ya kan, diberikan keberkahan dan lain. Sama kita, cuman bedanya dari bahasa Arab toh. Berarti dari bahasa Arab bid'ah, berarti bahasa Arab tidak bid'ah. Wah, ini orang keterlaluan. Ya, sama sekali tidak ada
perlu kita ragukan masalah-masalah seperti itu. Jadi sekedar kita buat tahu, apalagi ini masih di bulan Syawal, kita orang mengucapkan minal aidin wal faizin, itu maknanya doa. Dan itu sangat dianjurkan. Adapun di hari raya Idul Fitri yang disunahkan itu tahniah. Kalau tahniah jelas sunnah. Tahniah itu mengucapkan apa? Selamat hari raya Idul Fitri, Idul Sa'id, Idul Mubarak. Itu dianjurkan tahniah. Ya, ucapan selamat hari raya Idul Fitri itu dianjurkan. Itu ada dalilnya. Di kitab-kitab juga ada. Bahkan ada waktunya. Waktu masuknya dari kapan? Dari setelah terbenamnya matahari. Kita mengucapkan baik lewat surat maupun lewat SMS atau lewat telepon, kita mengucapkan ke keluarga kita, ke saudara kita, selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu bagus, itu disunahkan kalimat selamat hari raya Idul Fitri, tahniah namanya. Itu dianjurkan, bahkan ada waktunya. Ya, nah, jadi kalau kita punya keluarga jauh apa-apa kita mengucapkan tahniah, ya tunggu waktunya, jangan sore. Jangan siang hari, sudah sebelum matahari terbenam, sebelum orang. Nanti dulu, tungguin sampai kapan? Sampai malam Id atau paginya kita ucapkan, itu afdal. Ya, dan itu mendapatkan pahala sunnah seperti itu. Itu tadi sedikit daripada pembahasan mengenai tentang hari raya Idul Fitri. Dan semua hari raya itu memiliki keutamaan masing-masing. Hari raya Idul Fitri itu afdal, hari raya Idul Adha lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri. Adapun takbiran, ya kan? Takbirannya lebih afdal Idul Fitri daripada Idul Adha. Kalau sholatnya lebih afdal sholat Idul Adha daripada Idul Fitri. Takbirannya lebih afdal Idul Fitri daripada Idul Adha. Sholatnya kebalikannya. Ya, kalau sholat lebih afdal sholat Idul Adha. Kenapa soalnya? Kalau sholat Idul Adha ada di Al-Quran. Ya, surat Inna Atainakal Kautsar. Fasalli, ada fasalli, yakni sholatul Id. Li rabbika wanhar. Nahara, yakni apa? Menyembelih. Makanya sholatnya lebih afdal. Tapi kalau takbiran, afdalan Idul Fitri ada di Al-Quran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukmilul iddata, yakni iddah apa? Iddah syahr Ramadan. Menyempurnakan iddah jumlah bilangan bulan Ramadan, kemudian walitukabbirullah, yakni takbiran ada. Makanya dianjurkan di malam hari raya Idul Fitri, amalan paling afdal itu takbiran. Ya, itu sangat dianjurkan. Itu tadi sedikit pembahasan tentang hari raya Idul Fitri dan bagaimana tentang silaturahim dan tentang makna Idul Fitri dan lain-lainnya. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita mulai membahas tentang kitab Bidayatul Hidayah, melanjutkan dari adabul jumu'ah, adab-adab di hari Jumat, apa saja kesunahan dan amalan-amalan yang selayaknya kita anjurkan, kita amalkan di hari Jumat dan malamnya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ini dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah, dan juga kita orang diberikan himmah, kekuatan yang benar-benar dari hati untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, qadaman ala qadamin, selangkah demi selangkah insyaallah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana wa annana tarafna la la dha amin ar-rawati waghfir
ربي ومولودينا وأهلي وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة والمسلمين أجمعين أسمى فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله في البدء الحمد لله رب العالمين والقبول بارك الله فيكم.